episode kita yang kali ini, kita akan membahas tentang Emergency Dispatcher Officer. Oh, keren nih. I see. Itu apa coba Indonesia supaya pendengar kita lebih ngerti. Gue sih ngerti, tapi pendengar kita lebih ngerti coba. Oh ya udah, kalau ngerti coba lu ngomong deh. Nggak apa-apa, lu aja coba. Jadi kita kan udah beberapa kali membahas tentang National Command Center 119, di mana itu adalah suatu layanan dari pemerintah yang menyediakan layanan telepon, ya, telepon gawat darurat. Ada orang yang memerlukan bantuan, ada yang memerlukan rumah sakit, ambulans, itu semua bisa melalui sana. Nah, Tindak kali ini adalah salah satu penerimanya, atau kita sebut agent, ya. Jobnya itu menerima telepon, terus membantu mengarahkan, dan juga kalau bisa mungkin akan memberikan bantuan pertolongan juga melalui telepon itu, gitu. I see. Oke, jadi sebelum kita ngobrol sama Tiara lebih jauh, gue pengen sebutin dulu latar belakang Tiara biar teman-teman juga tahu sebetulnya kita ngundang siapa sih hari ini, supaya teman-teman nggak cuma lihat bahwa suaranya cantik, orangnya cantik, tapi juga mereka mesti lihat latar belakangnya juga cantik. Gue akan sebutkan dulu ya. Jadi Tiara ini punya. Mandy di belakang loh. Mandy di belakang lagi tidur justru. Mandy lagi tidur, makanya gue bisa bebas. Kalau enggak pasti jadi nggak enak. Gue sebut dulu nih ya, lagi tidur dia sama anak gue. Oke. Jadi Tiara ini punya latar pendidikan D4 Kebidanan, bergabung menjadi tim NCC dari tahun 2016. Lahir di Subang tahun 92. Oh, seumuran bini gue berarti. Wah, berarti kita bisa menjalin persahabatan lebih dekat sebenarnya. Oh iya dong. Maksudnya sama gue nggak jauh-jauh banget umurnya. Iya dong. Lu muka lu gitu ya nama gue. Gue bener dong ini. Nih ya. Gue cuma masih takut juga Tiara aja. Enggak. Nih ya. Lu bayangin ya, dari 2016 di tim NCC, berarti kan sudah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Itu kan periode yang sangat lama gitu. Dan sebelum gue menanyakan hal-hal yang agak iseng, ya lu mulai dulu pertanyaannya. Karena gue punya banyak pertanyaan aneh-aneh di kepala gue. Ya. Nah, tadi kan si Budi udah nyebutin nih latar belakang pendidikan lu gitu kan. Pastinya kan bidan ya. Nah, kira-kira apa sih ceritanya gitu loh? Kok dari lu sebagai seorang latar belakang bidan bisa mendapatkan informasi nih pekerjaan sebagai seorang agent atau petugas di NCC gitu. Dan ceritanya sampai bisa bertahan sampai 5 tahun gitu kan. Itu kan suatu prestasi juga gitu. Gimana Kak? Kan sebelumnya emang pernah di Telkom ya Dok. Nah di Telkom ini di Yayasan Kesehatan Telkom. Yang ini salah satunya juga jadi rekan yang yang pihak ketiga antara Kemenkes sama Telkom masih kerjasama. Nah di situ dikasih tahunya. Jadi kayak ini ada program ada project baru NCC itu 119 SPGDT, dulu ngomongin SPGDT kan katanya. Coba di situ masuk, cobain dulu katanya. Ya udah masuk situ, itu dari mulai NCC baru dirintis, baru masih kayak belum kayak sekarang lah, masih dari programnya, dari peraturannya, dari SOP-nya juga belum selengkap sekarang, belum settle sekarang gitu. Jadi ya mulai rintis bareng-bareng sama anak-anak yang lain itu dari yang bench pertama itu dari pertama masuk sampai sekarang tahu infonya ya dari teman-teman lah yang ada channel di situ gitu. Sama gitu. Berarti ini bisa dibilang ini udah benar-benar dari awal ya, Kak ya? Iya, dari NCC yang belum settle sekarang lah, kita juga masih kayak kayak masih pada nyusun masih SOP-nya masih tombang tinggi, masih ini dimasukin ini enggak masih kayak gitulah, masih belajar tahap-tahap, belum sehebat sekarang lah gitu. Ya udah 5 tahun ya, udah mulai merangkak lah kalau sekarang. Kalau dulu masih bayi. Berarti bisa dibilang ini bedanya. Gimana? Berarti bisa dibilang ini senior, berarti pengalamannya banyak banget. Berarti penelpon nakal kayak gue udah pengalaman banget sih Tiara. Karena kan pasti banyak penelpon kayak gue sebetulnya. 5 tahun loh ya, menurut gue gitu.
kan baru satu periode kan, baru 5 tahun, lagi ngitungin buat periode kedua sih sebenarnya. Oh iya, benar juga. Nanti kasih tahu kampanyenya bisa kita lakuin, kita bantu juga nanti. Iya. Iya. Ulang tahun ini kan Juli, Dok. 2016. Juli. Ya, Juli. I see. Tapi bulan depan ulang tahun yang kelima. Iya. Wow, luar biasa. Nah, gimana buat? Muka lu kayak udah penasaran gitu. Sebenarnya kan kita punya pertanyaan banyak nih sampai 7. Gue sih pengen nanya yang ke 5, 6, 7 sebenarnya, tapi kita mesti urut. Tiara, ini pertanyaan yang mungkin orang-orang penasaran gitu. Sebetulnya job desk dari NCC ini apa yang lu lakuin sebetulnya di sana? Apakah sebatas menerima telepon atau melakukan banyak maksudnya edukasi kesehatan juga, atau apa tuh spesifik job desk-nya di situ, di NCC itu apa? NCC ini kan di bawah Direktorat Pelayanan Kesehatan Subdirjen Rujukan untuk Pemegang Emergensi. Nah, jadi NCC ini memang sebagai pusat komando nasional. Jadi NCC ini tuh kayak pusatnya deh nasional itu buat kayak bukan membawahi ya, jadi kayak ya pusat komandonya PSC yang ada di kabupaten dan kota. Jadi ketika mereka belum ada suatu hal atau trouble yang belum bisa langsung ke mereka, kita handle dulu gitu, kita handling dulu baru nanti masuk ke daerah gitu. Ya dispatch gitu, ya benar. Jadi kayak ketika ada yang membutuhkan suatu hal, misalnya ada telepon masuk atau ada telepon masuk, misalnya butuh ke ambulan yang ada di daerah Jakarta, misalnya saat itu memang tidak masuk misalnya ke Jakarta, ke kita dulu, kita handling dulu, kita kasih pertolongan pertama sesuai dengan SOP protap yang kita punya, baru nanti ditransfer ke DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta sudah siap, kita sambungkan ke DKI Jakarta untuk selanjutnya untuk perawatan atau kebutuhan ambulannya atau memang pertolongan pertama lebih lanjutnya itu bisa nanti disambungkan ke DKI gitu. Tapi memang kalau memang kita bisa memberikan pertolongan pertama dulu selagi kita belum menyambungkan, itu wajib kita harus memberikan pertolongan pertama dulu, first aid-nya dulu gitu. Nah, jadi kalau gitu pasti ada gimana ya? Enggak, gue pengen menyorot ini. Jadi dia ada pusat dan juga nanti kan dihubungkan ke PSC di daerah. Nah, pertanyaan gue, ini sudah sampai ke daerah mana aja gitu loh? Udah meluasnya sampai berapa cabang PSC yang dipunya saat ini? PSC itu kan Public Safety Service Center, itu di kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk saat ini, sudah lebih dari 200 PSC yang sudah terdaftar di Kemenkes. Di Kemenkes yang bekerja sama Kemenkes, yang dibawahi NCC. Nah, semuanya ada yang integrasi, ada yang belum. Nah, itu semua udah terintegrasi. Kita udah ada kayak kodenya gitu, jadi ketika memang di daerah tersebut, misalnya di daerah Semarang, mereka butuh masuk kita, nanti kita bantu ke Semarang gitu. Sekarang udah lebih dari daerah, itu udah hampir semua kabupaten dan kota udah ada, hampir semua. Kalau yang sudah terintegrasi 150 sampai 160 yang udah terintegrasi sama Kemenkes. Mantap. Penasaran, berarti kan sebetulnya penerima call di NCC itu harus punya basic kesehatan ya, karena kan dia juga ngasih pertolongan pertama gitu. Jadi mungkin kan nggak kalau misalnya kita awam gitu mau ngelamar di NCC gitu tanpa punya basic knowledge soal kesehatan, nggak bisa ya, karena mesti ngasih informasi kesehatan juga gitu ya, Tiara ya. NCC ini kan memang membutuhkan untuk petugasnya semuanya tenaga kesehatan, dari mulai dokter, yang bukan tenaga kesehatan, IT support saja, yang lainnya semua tenaga kesehatan. Kalau kayak lu nggak mungkin. Kalau kayak lu nggak mungkin, buat pertama lu bukan tenaga kesehatan, kedua lu nggak sehat. Yang ini gue nggak numpang nih gitu. Gini sih. Di NCC juga punya program, punya program juga untuk kesehatan sejiwa itu yang di extension. Wah. Buat bisa dipakai tuh, buat. Gue boleh dong. Iya, boleh dong buat telepon ya. Cuman ya ini enggak ya, gini. Bentar, gue cuma penasaran gitu. Kenapa setelah bicara sama Budi tiba-tiba si Tiara menyarankan untuk
layanan kesehatan jiwa gitu. Maksudnya gimana nih Kak? Bisa dijelasin dikit nggak gitu? Kelihatan kali. Tapi by the way, gue sih sebetulnya pengen juga menghubungi. Maksud gue boleh ya sekali-sekali kita sebagai teman-teman gitu. Lu jangan prank call gitu ya. Gue sih penasaran juga. Jadi pengen mungkin iya ya butuh kadang-kadang di pandemi gitu kita stres sendirian. Dan saya lu nggak punya siapa-siapa sendirian. Mungkin lu boleh juga telepon untuk bagian kesehatan gitu, kesehatan jiwa. Siapa tahu emang mereka banyak ngasih insight atau masukan karena bisa lo stres sebetulnya. Jadi lu awal siapa tahu lu stres juga sebetulnya. Lu jangan soal gitu ya. Jangan-jangan hari lu juga stres kayak gua sebetulnya. Lu butuh telepon ke dia. Mari kita telepon sama-sama deh. Kalau kita telepon sama-sama namanya konseling kawin, Bud. Tapi Kak, boleh nggak? Mungkin jadi dari penonton kita nih, mungkin masih banyak nih yang belum kenal dengan NCC 119, belum pernah menggunakan layanannya. Bisa nggak? Mungkin kita mengadakan sedikit aja kayak semacam tes gitu loh. Misalnya Budi adalah penelponnya, dia membutuhkan sesuatu dan lu merespon sesuai dengan SOP yang biasa lu lakukan. Coba kita lakukan testing seperti itu gimana? Oh, kita ini simulasi maksudnya gitu. Simulasi, betul. Nah, boleh. Nah, bisa buat silakan. Lu kenapa gitu kayak misalnya Oke, halo gitu ya. Halo. Ya gak bahagia juga buat ngomongnya. Ya, gue kan gitu ya. Ya, gue bingung misalnya kita telepon NCC gitu ya, kondisi misalnya paling umum serangan jantung gitu misalnya di rumah tiba-tiba pingsan. Gue mesti gimana tuh? Misalnya telepon, halo, orang tua serangan jantung. Terus gimana? Gimana tuh tiara alurnya dari situ? Kalau pertama kita tanya dulu sih sebenarnya yang paling utama itu dia di mana tempat tinggal. Karena kan memang kita sebagai pusat komando ini menyalurkan ke tempat daerah yang terdekat. Kalau memang saat itu untuk kita memberikan pertolongan pertama, kita kasih dulu pertolongan pertama 1, 2, 3 step dulu. Nah kalau memang sudah itu baru kita transfer. Karena kan untuk pertolongan langsung ke pasien itu kan di daerah, di PSC-nya, bukan di kita. Kita ini hanya sebagai pusat komando yang ini butuhnya di sini, kita sambungkan ke sini, nanti kita follow up PSC tersebut apakah sudah sesuai butuhnya dengan apa dia minta, dengan apa yang diberikan oleh pihak PSC-nya apa sudah gitu, seperti itu. Kalau misalnya telepon kita tanya di daerah mana, di kota mana gitu, karena kita triasenya pasti ditanyakan dulu kondisinya kodbu atau tidak. Karena kan kita ada triasenya juga untuk ini dipentingin diduluin atau enggak gitu. Ini masuk kodbu biar nanti di follow up-nya cepat. Nanti kita juga ngasih follow up ke PSC-nya juga lebih kayak diduluin nih, ini kodbu nih Mbak, butuh ambulannya cepetan gitu. Kayak tadi kan serangan jantung itu masuknya ke kodbu. Kita tanya ada nggak sih biasanya gitu kan. Biasanya kalau orang punya serangan jantung, punya penyakit jantung nggak sih sebelumnya, ada obat-obatannya nggak sebelumnya gitu. Terus nanti kalau tidak sadarkan diri kita bantu tidak ada nafas, tidak ada nadi, kita bantu RJP biasanya gitu. Sambil kita bantu untuk disambungkan daerahnya gitu sampai ketemu dengan pihak PSC-nya. Nanti pihak PSC-nya melanjutkan treatment yang udah kita kasih sebelumnya gitu sampai datang ke tempat lokasi tersebut sampai aman sudah diantar ke rumah sakit. Nah itu kita kan pre-hospital gitu. Nah ini menarik nih. Tadi kan lu nyebutin tentang RJP nih. Nah buat orang awam yang nggak tahu, RJP itu adalah resusitasi jantung paru, di mana kita melakukan kalau kalau kita nonton di film-film kejut jantung dan juga CPR. Jadi kita tekan dadanya. Gitu ya. Nah kayak gitu. Terus gitu kan. Pertanyaan gue gimana caranya mengarahkan orang yang mungkin bahkan nggak dengan istilahnya aja belum tahu gitu, dan lo bisa membantu mengarahkan sampai dia melakukan terhadap pasiennya. Kira-kira yang lu instruksi lu, panduan itu seperti apa gitu? Biasanya kan kita juga tanya dulu. Biasanya yang paling utama kita tanya dulu itu orang mau bantu nggak gitu. Kalau dia mau bantu, tolong kerjasama kita kasih informasi, kita kasih panduannya dengan bahasa orang awam misalnya gitu. Bisa ditekan tangannya Bu, tangannya disimpan gitu di bagian yang memang di antara ini dada di puting ibunya, di antara putingnya gitu, kemudian tekan kira-kira jangan 15 untuk kecepatannya, kita hitung 1, 2, 3, kita pandu sampai dia benar-benar coba dicek lagi nafasnya ada, misalnya belum ada, lanjut lagi Bu, terus aja gitu sampai bantuan di ambulannya datang gitu. Dan kebanyakan memang belum teredukasi untuk melakukan RJP. Sebenarnya kan memang harusnya setiap orang udah punya pembekalan
di rumah sakit, di sekolah, di sini tuh harusnya sudah dibekali edukasi terkait RJP gitu. Dan memang sedikit banyaknya juga orang-orang juga pada ketika kita tuh bantu kita buat RJP ibu atau bapak, biasanya tuh mereka nggak mau gitu, nggak mau mbak, takut, gimana nggak mau pak, saya takut nggak bisa gitu. Karena itu kan pertolongan pertama kita ketika memang ada orang yang henti jantung, henti nafas seperti itu. Nah, ini menarik nih. Setelah Tiara ngomong kayak gitu, gue jadi pengen nanya sama lu, Bud, sebenarnya. Lu sendiri sebagai orang gimana, Bud? Kalau misalnya ada kasus kayak gitu? Entah ini, lu tahu nggak sih biar atau apa gitu? Oke, sebetulnya gue tuh sering lihat, dan pasti kita nonton lah, sering lihat. Kalau misalnya yang menderita itu keluarga, pasti gue takut. Tapi kalau di sebelah gue akan eksperimen. Kalau misalnya ya, sebelah gue lu tiba-tiba pingsan gitu ya. Apa yang ditelepon dari NCC, gue akan lakuin. Gimana? Pencet darahnya tengah-tengah, oke, lakuin gitu. Gue akan eksperimen, menurut gue nothing tulus kan. Makanya tergantung konteks siapa yang kena, menurut gue. Buat lu nothing tulus, buat gue lose everything, buat. Itu kan juga jadi tugas berat buat petugas juga, buat meyakinkan penelpon untuk percaya gitu dengan kita, untuk kita pandu gitu. Takut, apakah memang kurang percaya dengan kita yang kita pandu, mereka kurang nyampe deh, masalah sinyal juga kadang malah ada, berisiknya juga gitu. Iya. Informasinya banyak miss-nya karena yang faktor-faktor lain gitu. I see. Nah, kepada Sobat Health ini yang lagi nonton nih, mungkin kalau misalnya punya pertanyaan terhadap Mbak Tiara, bisa nih ditanyakan, diketik aja di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan kepada Mbak Tiara, dan tentu saja nanti akan dijawab langsung gitu. Oke, gue nih, gue yakin banget pendengar kita mau nanya ini. Skip aja. Ya, gue yakin banget nih. Gimana? Enggak, gue yakin banget pendengar kita pasti penasaran dengan yang namanya telepon iseng, prank call gitu. Maksud gue ya, karena gue nggak tahu ya, sebagai penerima telepon pasti kan suara itu nomor satu. Maksud gue misalnya gitu, gue ditelepon dari bank atau penawaran gitu, suara itu menggoda sekali biasanya, atau suaranya enak didengar lah, kita suka dengar. Maksud gue, ada nggak sih orang-orang yang telepon gitu hanya untuk dengar suaranya, ngajak kenalan gitu, mbak mau kenalan dong, saya kesepian gitu. Maksud gue, banyak nggak sih konten itu? Karena kan harus diakui, suara itu kan didengar menyenangkan gitu, untuk telemarketing ya, untuk orang yang di depan telepon lah, nggak telemarketing, itu menenangkan gitu. Pernah nggak gitu? Sharing dong Tiara, prank call itu. Kak, sorry ya Kak, kalau partner gue ini kesannya kayak memang sering telepon premium mungkin. Ada iklan koran itu. Jadi mungkin dia masih belum bisa bedain gitu loh, antara telepon untuk layanan kesehatan sama layanan asik-asik gitu. Ya, kita kan kalau NCC ini kan memang punya protap, kita kan kegawat daruratan. Berarti kan kita ngangkat teleponnya pun dengan nada yang memang meyakinkan, dan misalnya nggak penyak-menyek gitu, karena memang kita emergency gitu, to the point gitu. Butuhnya apa, kebutuhannya apa gitu. Jadi kalau memang karena kita kan berurusannya dengan nyawa gitu, jadi kita kayaknya mungkin kalau yang tergoda nggak ada, pokoknya kita lebih tegas gitu kalau ngangkat telepon gitu. I see. Banyak ya yang kayak gitu, mungkin disalahgunakan, iya, cuman kalau dari kitanya sendiri protap kita tegas sih angkat teleponnya gitu, karena kan emergency. Contohnya biasa gimana tuh Tiara? Untuk pranknya tuh mereka gimana tuh? Pernah ngalamin nggak? Ya, pranknya ya kayak yang nggak jelas aja, yang kayak nipu gitu loh, kayak misalnya dia butuh ambulan gini. Sebenarnya kayak meyakinkan, kayak benar gitu. Ya, kebanyakan prank call itu bukan yang menggoda sih kalau di kita tuh, kayak bohong kalau memang dia butuh ambulan, bohong ketika memang ada kecelakaan gitu. Jadi itu tugasnya kita, petugasnya untuk memilah gitu, ini benar atau tidak. Jadi itu karena insting sih, kan sudah terbiasa telepon yang benar, jadi kita tahu call mana prank call tuh udah bisa kita membedakan gitu. Udah terlatih. Gitu ya, I see. Tiara, tunggu, mau nanya. Berarti kan misalnya dia bilang gini, sorry nih, emergency, saya kondisinya darurat, saya butuh ambulans. Terus kan akan ditanya lokasi di mana, terus kan nanti akan dihubungkan gitu kan. Nah, berarti kan biasanya yang menerima kebohongannya kalau nggak disaring dari kita NCC, di pihak daerahnya kan? Iya.
Nah itu makanya. Oh, I see. Tugasnya kita juga untuk menyaring, memfilter. Ini yang benar yang nggak usah disampaikan ke sana karena mereka kan langsung ke lapangan. Kalau misalnya kita transfer yang misalnya prank call itu, tapi kita transfer ke sana, kan juga lolos misalnya di sana mereka percaya gitu. Akhirnya datang ke tempat, memang ternyata enggak gitu, bukan. Ternyata nggak butuh ambulan dan nggak ada apa-apa di alamat yang diberikan gitu. Jadi filternya dan itu pernah kejadian Tiara, maksudnya di telepon datang terus nggak ada gitu. Pernah sih ada yang kayak gitu karena memang benar-benar meyakinkan dari bahasanya. Jadi kita juga punya penapisan untuk menapis ini prank call atau true call. Semua penapisannya itu nggak ada gitu, ya udah itu masuk ke true call karena memang semuanya sesuai gitu kan, mau nggak mau ya kita, walaupun kita yakin ini kayak prank call deh, tapi 11 penapisannya itu nggak ada semuanya gitu, ya udah transfer ke sana. Filter di PS-nya. Ternyata di PS-nya pun saya tidak difilter. Datanglah ke tempat lokasi kejadian, katanya kecelakaan, dan ternyata nggak ada kecelakaan. Akhirnya mereka tanya, ini teleponnya ya iseng ya. Ya maksud kita transfer sesuai daerahnya sama, jalannya sama, tempatnya sama gitu. Kita mau gimana lagi gitu kan? Kalau memang sesuai dengan plus lapisan yang udah nggak ada semua sesuai true call, ya udah kita transfer ke sana. Urusan di daerah misalnya dia itu atau enggak, ya udah sih gitu. Itu kan juga mereka punya filter sendiri gitu. Ada yang kayak gitu meyakinkan banget, ada banyak malah yang kayak gitu, tapi seiring jalan kita udah punya insting kayak ini nggak usah deh, ini bohong nih gitu, karena kita juga punya tracking juga, kita juga tahu kalau ini nomor yang untuk, kita juga punya filter sendiri untuk nomor gitu. Oke. Nah, yang gue penasaran nih ya, kira-kira nih setiap hari itu berapa banyak telepon yang diterima dari seluruh Indonesia masuk ke dalam NCC? Kasarnya gitu. Per 24 jam ya. Laporan. Bentar ya, aku lihat laporannya dulu ya. Per 5 Juni ini ya. Total panggilannya dari jam 00 sampai jam 12 siang tadi udah 1.500. Ya besar. 1.500 call. 1.500 call. Nah, biasanya itu ada berapa operator yang beroperasi? Berapa agent yang menerima telepon? Kalau untuk petugasnya sendiri itu satu hari sekitar satu shift-nya itu 7 orang untuk pagi, siang 4 orang untuk siang. Jadi kalau untuk 24 jam itu sekitar 15 orang yang bekerja. 15 orang. Dibagi berarti dan malam. 15 orang. Berarti kan kira-kira dalam 1 jam itu ada 3.000 call ya. Karena tadi kan 12 jam 1.500. 3.000 call dibagi 15 berarti satu orang itu menerima 100 call kira-kira dalam satu hari. Nah, ya itu kan dari jam 00 sampai jam 12 berarti kan itu kebagiannya yang shift malam dan shift pagi ya. Sekitar 7 orang ya benar. Ya sekitar 200-300 satu kali. Luar biasa. Dan, gila, ya? Dan dengan jumlah call sebanyak itu ada nggak ketentuan? Jadi misalnya dari si agent ini dia harus dalam waktu gue dalam waktu menit ini harus bisa memutuskan apakah ini prank call, apakah ini true call gitu. Kita punya ini nggak boleh lebih dari 3 menit. 3 menit. Tidak boleh lebih dari 3 menit kalau itu prank. Kita karena kalau memang dia penelpon palsu prank call gitu, mereka ketika kita matikan, kita udah berikan penjelasan kalau memang ini layanan untuk layanan emergency, di luar itu mohon maaf, kita matikan, dia akan telepon lagi terus ditelepon dan gitu. Iya, dia akan telepon lagi terus karena memang itu prank call, jadi kayak belum dapat ganti kasus, telepon lagi, masih aja kita padahal mereka tuh nggak sadar kalau nomor mereka tuh ada di sistem kita gitu. Jadi mau berapa kali telepon kita nomor dia gitu. Bisa nggak kita lakukan? Bisa nggak dari sisi itu dilakukan blocking number gitu? Jadi ada block by system. Ketika dia menelpon kita 10 kali dalam berapa jangka waktu, misalnya ya 10 menit, dia udah lebih depan telepon kali 10 kali, itu langsung terblokir secara otomatis. Gitu. Otomatis sih suka ganti-ganti nomor handphone, gue. Sekarang gue tahu alasannya. Lo keblok berapa kali lo main sisi? Ya udah lebih dari 30 lah. Makanya udah 30 kali ganti nomor kan. Oke. Lagi Tiara. Jadi Sobat Kelti,
ini sedikit pesan ya. Maksudnya kita di sini, terutama Tiara, yang kerja di NCC itu adalah suatu layanan untuk orang yang benar-benar emergency, butuh kegawat daruratan, butuh penanganan segera. Nah, diharapkan kalau bisa kurangilah prank call yang merugikan orang lain juga gitu. Kebayang nggak ya misalnya ternyata keluarga lu sendiri yang lagi butuh penanganan segera, penanganan cepat, tapi ternyata operatornya tidak tersedia karena sedang merangkai prank call semua gitu. Dan atau secara otomatis ya dengan banyaknya prank call harus dilakukan penapisan yang otomatis juga akan memperlama respon penanganan kita gitu. Harusnya bisa dilakukan penanganan gitu. Ya nggak? Ya. Betul nggak? Karena itu juga prank call juga kita selalu memberikan edukasi kan, kita harus memberikan edukasi ini tuh kita kasih tahu ini layanan emergency gitu. Tetap ya namanya juga prank call, orang iseng ya bakal nelfon lagi kita berkali-kali ngasih edukasi pun tetap gitu. Yang maksudnya yang bikin kita bukan miris ya, emang maksudnya memang kalau semua pun bahkan even 911 aja di Amerika itu yang prank call gitu kan pasti selalu ada gitu. Kita juga nggak bisa kalau yang semuanya true call gitu yang telepon ke kita dari misalnya 2000 telepon semuanya true call, nggak bisa juga, pasti ada prank callnya. Cuman itu gitu, kita melatih kesabaran, melatih insting gitu buat tahu dan memilih ini nggak harus dilanjutkan dan ini memang harus di dispatch gitu. Oke. Tiara, ini ada yang nanya dari Julius Kui. Cara bedain prank call sama enggak gimana dok? Nah, ini ada yang kenal nggak atau teman Tiara, Julius bukan? Mungkin ininya Healthy Hacks gitu dan berarti kan dia pasti pengen tahu gimana cara ngebedainnya. Atau bisa juga pengen ikut-ikutan prank call juga supaya nggak ketahuan. Mungkin gitu ya. Kalau gue sih pengen tahu gimana nggak ketahuan ya. Pokoknya ada. Tapi boleh. Ada. Jadi ini bukan acara tips and trick ya. Jangan. Jadi gini, kalau tadi kan kita punya protap itu kan yang 11 penapisan itu udah ada di luar otak lah pokoknya. Jadi orang udah hafal 11 penapisan itu apa aja, salah satunya misalnya berkata kasar, mengumpat, berbicara kotor itu masuk dalam kategori 11 penapisan. Itu pasti otomatis akan di-cut. Salah satu itu dan tahu nanti orang dicatat, nanti nggak akan bisa ini kalau mau prank. Ya, Tiara, penasaran gini Tiara, misalnya udah ketahuan ya di pembicaraan di bawah 3 menit itu dia prank call gitu, udah ketahuan. Nah, cara memutus prank call tuh gimana? Atau bilang sorry kita nggak bisa lanjutin, tutup, atau gimana cara kita as operator nutup? Udah nih, ini prank call gitu. Oke, protapnya tetap mengedukasi, kita kasih tahu ini layanan apa, ketika memang itu baru kita closing gitu. Oh, I see. Oke, ini ada ini dari kita pengen tanya, Tiara, pengalaman paling menarik. Kalau bayangin dalam sehari ada ribuan telepon, kerja udah 5 tahun, itu pasti banyak pengalaman yang menarik karena banyak sekali teleponnya gitu. Boleh nggak Tiara share satu paling menarik yang nggak bisa dilupain? Kayak waktu itu dulu nih awal-awal itu kan ketika memang semuanya tuh teleponnya banyak banget telepon masuk, ketika itu kan kita kasih tahu nama kita kan ya, jadi pas ketika itu ada yang handle dan nggak bisa, jadi di handle sama salah satu orang, di handle sama saya, terus dari itu saya kasih nama saya, besoknya dia telepon lagi nanya-nanya nama saya, Tiaranya mana, saya mau ngomong sama Tiara, Tiaranya mana, saya mau ngomong sama Tiara, itu karena kita kasih nama gitu, protapnya diganti, oke, nggak boleh kasih nama kita, nggak boleh petugasnya ngasih nama. Oh, I see. Itu termasuk prank call berarti sebenarnya ya? Enggak, dia nggak ada. Bisa dikasih tahu nggak ada nama Tiara. Enggak, kemarin saya nggak ada tuh nama Tiara di sini katanya gitu. Yang angkat telepon gitu. Terus kata dia, enggak, saya ngobrol sama Tiara, saya mau ngomong sama Tiara. Itu orang gila itu namanya, nelfonin terus. Tapi makanya setelah itu ada layanan untuk psikiatri ya. layanan sejiwa, betul, untuk orang-orang seperti itu. Harusnya sih diarahkan kita ke layanan sejiwa kali ya, buat orang-orang yang kayak gitu. Kayaknya mereka butuh penanganan psikiater. Tenang Kak. Kalau untuk acara kali ini gue nggak ngasih nomor handphone lo ke si Budi kok. Jadi lo aman. Iya. Ntar gue DM personal langsung aja ya. Nah, ini
Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Eh, Pernah pengalaman nelfon emergency buat ambulans. Nah, seperti yang dibilang, ada edukasi dan protap dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah, setiap emergency begitu nggak penanganannya? Mungkin maksudnya ini ya, untuk setiap kasus emergency yang ada, memang protapnya sama, atau dibedakan untuk setiap kasus yang berbeda? Nah, gitu. Kalau untuk semua emergency, ya ada protapnya, disesuaikan dengan kondisinya tadi. Ada dia code blue atau bukan. Kita ada 2, non code blue dan code blue. Ketika ada code blue itu, berarti memang kan kebutuhannya tadi CPR tadi yang seperti itu. Kalau non code blue, kita paling kayak memberikan pertolongan pertama yang sesuai dengan kondisinya. Gitu. Misalnya kayak tangannya patah, misalnya gitu. Patahnya patah tertutup, misalnya gitu. Kan patah terbuka, misalnya gitu. Kita kasih bantu untuk evakuasinya kayak gimana, misalnya kalau dia jatuh dari gedung misalnya tapi masih sadar, atau dia jatuh dari lantai 2 misalnya masih sadar, kita bantu untuk protapnya kayak seperti apa, karena setiap penanganan, setiap kondisi atau kasus itu berbeda protapnya gitu, nggak sama. Tapi kita membedakan 2 kategori, non code blue dan code blue gitu. Oh gitu. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaannya. Memang ternyata berbeda secara kasus, tapi secara garis besar dibagi menjadi 2. Gitu. Nah, Tiara, sebelum menutup bicaraan kita, boleh nggak sharing untuk pesan untuk pendengar Sobat Healthy nih? Pesan dari seorang yang sering menerima telepon gitu. Apa sih buat pendengar kita nih pesan dari Tiara khusus? Kalau pesannya sih gini, pemerintah dari Kementerian Kesehatan kan sudah memberikan fasilitas 119 untuk kita mengakses secara gratis, secara nasional, diakses dimanapun, itu free call. Gunakanlah 119 memang untuk dalam keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan. Gitu. Gunakan layanan itu dengan bijak. Gitu. Menghubungi kami memang ketika memang butuh ambulans, butuh kebutuhan untuk pertolongan pertama, memang kebutuhan emergency. Boleh keluarga, orang tua, atau siapapun di jalan, saya kalaupun melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan pertama, silakan menghubungi 119, kami bantu dengan sigap gitu. Tunggu, 119 ini free ya? Maksudnya gitu emang beneran free ya? Free. Bahkan pelayanan psikiatrinya juga? Bahkan pelayanan psikiaternya juga sama? Iya, betul. Wah, coba. Iya, daripada gua stres. Punya tiga ini. Betul, ada 3 program, ada emergency di extension 0, ada vaksin di extension 9, dan layanan COVID juga di extension 9, dan layanan psikiatri jiwa dan layanan extension 8. Jadi 119 itu banyak extension saat ini. Diperbantukan memang karena kondisi saat ini pandemi, memang sedang butuh vaksin COVID, saat ini sedang digunakan, ya 119 digunakan untuk itu juga selain emergency. Masih pusing nih mengenai masalah vaksin juga. Mungkin informasi vaksinnya kayak vaksinnya di lokasi yang dekat ada di daerah mana, efek samping vaksin, seperti itu ya, Raya? Iya, betul. Seperti saat ini kan memang laporannya untuk vaksin kebanyakan yang memang nomor sertifikatnya nggak ada, nomor handphone perubahan data, atau apapun mengenai vaksin bisa ditanyakan di extension 9. Gue dong, sertifikat nggak ada. Iya dok, telepon aja dok, diganti tanya. Telepon aja nanti ya. Oke. Nah, kayak gitu buat cara pakai layanannya gitu. Pas gue ada yang nggak ada, gue telepon gitu. Jangan iseng lagi, jangan pengkol lagi. Kak, makasih banyak ya Kak buat informasinya. Udah sharing-sharing di sini juga. Jangan kapok kalau nanti suatu waktu nanti kita akan undang kembali untuk berbicara lagi tentang topik yang berbeda. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang. Terima kasih. Nah, buat Sobat Healthy yang lain, ada komen nih. Menarik sekali informasinya. Terima kasih banyak. Wah, thank you. Nah, buat Sobat Healthy yang misalnya baru coba join nih, telat. Nah, pengen tahu episode dari awal. Nah, episode kita yang kali ini akan kita upload di channel YouTube kita di hari Senin. Ya, jadi jangan lupa nih, komen di videonya, subscribe juga, dan bunyikan loncengnya. Jadi tahu kapan kita akan mengupload video-video selanjutnya. Support kita agar channel kita bisa berkembang.
Dan selain itu juga kita punya channel TikTok dan podcast kita. Podcast kita bisa kalian dengar di semua platform audio, di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast, di semua platform. Selain itu kita juga punya TikTok, healthyx.id. Di TikTok itu kita banyak sharing informasi kesehatan secara singkat. Misalnya contoh paling gampang, sebenarnya kerokan tuh bikin efek apa sih? Gitu. Mungkin kalian penasaran ya, kerokan tuh ngapain sih sebenarnya? Kita bahas tuh secara detail di 1 menit itu. Atau kita bahas soal stroke, kita bahas soal banyak info kesehatan yang menarik dan yang pastinya gampang untuk dicerna. Jadi dari kita sampai situ aja. Sekali lagi thank you banget buat Tiara udah sharing dan seru banget. Dan gua akan lebih berhati-hati kalau prank call lah. Gue akan lebih bisa tahu kayaknya gimana arus masuknya. Iya dong, kan pelajaran tapi gitu ya. Setelah thank you ya Tiara. Setelah ini semua prank call-nya sopan, gak ada yang pakai bahasa kasar. Ya. Oke, thank you Tiara. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.